Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome to Let's Study with me, Mr. Arfi. Oke, kita akan membahas lanjutan dari pembelajaran grammar kita tentang direct indirect speech. Apa itu direct indirect speech? Mari kita gali lebih dalam satu persatu. Direct indirect speech. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang direct speech. Nah, direct speech punya nama lain yaitu quoted speech. Dalam bahasa Indonesia dia dikenal sebagai kalimat langsung. Jadi direct speech adalah kalimat langsung. Maksudnya dari kalimat langsung itu seperti apa? Dia adalah kalimat yang disampaikan oleh pembicara dan disajikan apa adanya. Nah, ini loh kuncinya itu adalah disajikan apa adanya. Nah, supaya lebih jelas lagi, di sini ada kata-kata ditandai dengan adanya tanda kutip atau quotation mark. Nah, jadi kalian kalau bingung mengetahui dia direct atau bukan, ya tinggal lihat aja ada tanda petiknya atau tidak. Terus ini penting untuk diketahui. Nah, kalimat yang ada di luar kutip, nih, disebutnya nanti main clause. Sedangkan yang ada di dalam kutip, dia nanti disebutnya sub clause. Nah, berikut adalah beberapa cara penyajiannya. Yang pertama bisa main clause sub clause, bisa sub clause main clause, bisa juga sub clause main clause dan sub clause. Oke, kita perhatikan contoh yang pertama yaitu main clause baru sub clause. She said, nah ini main clause-nya. My mom is a doctor, ini adalah sub clause-nya. Atau boleh juga dibalik. My mom is a doctor, she said. Nah, Nah, ini yang termasuk jarang ya, tapi ada my mom, she said, is a doctor. Ada tapi jarang untuk keluar atau dipakai. Nah, setelah kita mengetahui pola-polanya atau kemungkinan seperti apa disajikannya, nah, dari situ kita bisa tahu bahwasannya ada ciri-cirinya. Yang pertama, terdapat tanda kutip. Namun, berbicara tanda kutip, nanti jenisnya ada dua. Ada yang petiknya dua itu gaya American, ada yang petiknya satu itu gaya British. Dan tidak terdapat conjunction pada kalimat direct speech ini. Aman ya? Nah, terus yang kedua ada yang namanya indirect speech atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai reported speech atau kalimat tidak langsung. Nah, maksudnya tidak langsung seperti apa? Kalau yang tadi kan langsung ditulis apa adanya. Nah, kalau sekarang kalimat dari pembicara yang tidak ditulis apa adanya, tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama. Jadi meskipun tidak ditulis apa adanya, info-info atau informasi yang ada pada kalimat tersebut tidak berkurang. Nah, di sini ada ciri-cirinya, tidak menggunakan quotation mark, melainkan digantikan dengan adanya conjunction. Begitu. Supaya lebih jelas, coba perhatikan contoh di sini. Nah, tadi direct speech. Haris has said. Nah, terus kemudian I am confused. Ya berarti Haris itu ngomongnya ini, I am confused ini. Nah, ketika dirubah jadi indirect speech, jadinya Haris has said. Nah, petiknya hilang diganti conjunction that. Yang semula I berubah menjadi he. Terus M jadi is. Nah, itu. Jadi melaporkan ulang. Ada apa sih? Tadi Haris ngomong apa? Nah, terus kita laporkan. Haris has said that he is confused. Nah, seperti itu. Tahu bedanya ya? Jadi kalau ada petiknya direct, tidak ada petiknya indirect. Karena tidak ada petik digantikan oleh conjunction dan memiliki beberapa perubahan. Itu ya. Terus kemudian ada sedikit catatan. Nah, nanti ketika belajar direct indirect kan ada kata-kata say, tell. Ternyata itu ada istilahnya loh. Nah, apa istilahnya? Ada introductory verb atau IV. Nah, jadi say, tell, ask, dan seterusnya itu namanya IV. Nah, IV ini adalah verb yang menghubungkan antara subclause dan main clause. Main clause bisa berposisi di final dan bisa diinversi apabila subjek selain pronoun. Pronoun tuh kayak I, you, we kayak gitu. Seperti apa nih perhatikan. Bila said I am thin. Nah, boleh juga dibalik. Jadinya I am thin bila said. Atau she said. Itu boleh. Nah, atau I am thin said bila. Nah, ini bisa dibalik juga. Yang nggak boleh adalah said she. Itu nggak boleh. Said she tidak boleh. Susah banget buat X. Nah.
Tidak boleh ya. Terus kalau dirubah menjadi indirect, maka jadinya gini. Bila said that she was thin. Nah, petiknya tadi dirubah menjadi that. Nah, terus kemudian I-nya berubah menjadi she. Is-nya bisa berubah menjadi was. Loh kok seperti itu? Tenang, nanti ada penjelasannya sendiri-sendiri. Nah, ini semoga ini menjawab kebingungan dari teman-teman. Jadi jenis dari direct indirect nanti ada 3. Yang pertama adalah statement, yang kedua question, yang satu lagi apa ya? Nanti kita ketahui nanti. Nah, di sini ada jenisnya yang pertama dari direct indirect speech adalah statement. Statement itu apa? Statement itu adalah pernyataan. Nah, berbicara tentang pernyataan, di situ nanti ada conjunction yang berupa that, yang artinya adalah bahwa. Terus kemudian ketika kita mau merubah dari direct speech menuju indirect speech, maka kita akan ada 3 perubahan. Kadang tensesnya berubah, kadang pronounnya berubah, kadang adverbnya berubah. Nah, kita bahas dulu yang perubahan tenses. Nah, nih perubahan tenses nanti hanya terjadi pada subclause. Ayo, subclause tadi yang mana? Yang di dalam petik apa yang di luar petik? Ya, yang ada di dalam petik. Jadi yang dirubah hanya yang ada di dalam petik. Terus, kapan tenses berubah? Ketika main clause-nya bertenses simple past. Nah, simple past itu menggunakan verb 2. Terus tensesnya mundur 1 kali lampau. Jadi yang semula dia itu simple present, dia nanti mundur jadi simple past. Terus present continuous mundur jadi past continuous. Nah, begitu seterusnya. Nah, kalau kalian belum hafal, hafalkan saja tips yang saya sudah buat ini. Nanti kalau ada verb 1 SES berubahnya jadi verb 2. SMR jadinya was were, have has jadinya had, was were jadinya had been, kalau will jadinya would. Dah hafalin aja itu tips yang dari saya. Nanti pasti kamu nggak perlu ribet-ribet hafalan tenses, ya kan? Nah, ini ada contoh. Bila said Haris is sick. Nah, di sini IV-nya, main clause-nya simple past. Di sini simple present. Karena ini simple past, maka terjadi perubahan tenses. Yang semula present harus dirubah menjadi simple past, mundur 1 kali lampau. Nah, nih tulis ulang aja dulu, terus petiknya diganti that conjunction. Kemudian harisnya tetap. Nah, seperti di tips saya tadi, is MR berubah jadi was were. Ya udah rubah saja jadi was sick. Nah, begitu ya. Jadi langkah pertamanya tulis ulang main clause-nya. Bila set, terus petiknya diganti conjunction, harisnya turun, is itu verb. Nah, tadi is MR berubah jadi was were. Karena haris itu berarti was, sick-nya tetap. Terus ini ada catatan. Tenses dalam subclause tidak berubah apabila main clause menggunakan tenses selain simple past. Nah, di sini ada Haris set. Nah, meskipun di sini ada set, tapi di sini ada has. Maka set di sini dianggap verb 3, bukan verb 2. Maka tenses yang ada di sini tidak berubah. Maka jadinya Haris has said that Meta is set. Tetap. Jadi berubah kalau main clause-nya simple past. Apa? Iya, jadi main clause simple past. Terus yang kedua ada apabila subclause menggunakan simple present yang yang berupa kebenaran umum atau general truth. Nah, jadi subclause-nya tidak usah dirubah kalau dia berupa kebenaran umum. Contohnya Haris said the world is round. Nah, ini kan simple past. Harusnya yang ada di sini itu berubah tensesnya. Namun karena ini merupakan kebenaran umum atau fakta, maka tidak perlu dirubah karena bumi memang bulat. Nah, maka Haris said that the world is round. Sorry, ini harusnya nggak ada ya. Karena tinggal ditulis ulang saja main clause-nya. Terus kemudian selain perubahan tenses ada juga perubahan pronoun. Nah, ini. Nah, untuk perubahan pronoun itu ada aturannya, teman-teman. Yang pertama, jika terdapat keluarga aku. Keluarga apa?
Ya, kalau terdapat keluarga aku, maka nanti akunya merujuk kepada subjek main clause. Contoh, Haris said, my friend likes my book. Nah, langkah pertama tulis ulang main clause-nya. Haris said. Sudah, petiknya diganti dengan that. Nah, di sini ada keluarga aku. Berarti harus merujuk kepada Haris. Nah, berarti diganti dengan his. His friend. Nah, tadi ada verb SES dirubah menjadi verb 2. Yang tips saya tadi ya. Terus ada my lagi dirubah jadi his. Nah, maka jadinya seperti itu. Haris said that his friend liked his book. Selain itu ada juga yang keluarga kamu. Jadi ada keluarga kamu dan keluarga aku. Kalau keluarga aku larinya ke subjek, kalau keluarga kamu larinya ke objek. Nah, ketika objeknya nggak ada, maka dianggap me. Nah, seperti ini. Haris said to Bila, I love you. Langkah pertama, tulis ulang main clause. Nih, Haris said to Bila ditulis ulang. Sama kan? Kemudian, oh ini ada keluarga I. Berarti larinya ke subjek. Oh ini ada keluarga you. Larinya ke objek. Nah, maka yang tadi I berubah menjadi he. Yang tadi you berubah menjadi her. Bisa dipahami? Good job. Yang terakhir adalah jika terdapat keluarga kita. Nah, jadi ada keluarga aku, keluarga kamu, dan jadilah keluarga kita. Cie, ya kan? Nah, tapi kalau untuk keluarga kita ada dua. Ada yang tetap ditulis we, ada yang ditulis menjadi they. Ditulis we jika speaker termasuk ke dalam we. Jadi kalau ada I-nya, maka jadinya we. Tapi kalau tidak ada I, maka jadinya they. Contoh, Haris and Bila said we will get married. Nih, kita tulis ulang main clause-nya. Haris and Bila said. Nah, di sini harusnya ada that ya. Di sini harusnya ada that. Nah, tapi sebenarnya hilang juga enggak apa-apa. Cuman kita kan masih dasar, jadi enggak perlu dihilangkan. Haris and Bila said that. Nah, di sini ada we. Nah, we ini merujuk kepada subjek. Nah, Haris and Bila tidak ada I-nya ya, maka berubahnya menjadi they. Nah, yang will dirubah jadi would. Nah, maka jadinya Haris and Bila said that they would get married. Terus kemudian yang kedua ada Haris and I said bla bla bla. Kita tulis ulang main clause-nya. Haris and I said. Nah, kita rubah petiknya menjadi conjunction that. Nah, di sini ada we merujuk kepada subjek. Subjeknya siapa? Haris and I. Nah, karena di situ ada I, maka kita rubah menjadi kita tidak rubah, maka we tetaplah menjadi we. Nah, oh ini ada verb 1 berubah jadi verb 2. Nah, we cooked together. Bisa dipahami? Mantap. Terus selain perubahan pronoun ada juga perubahan adverb. Nah, di sini sebelum melakukan perubahan adverb ada syarat yang harus terpenuhi. Syaratnya sama dengan perubahan tenses. Apa tadi? Ketika main clause berupa simple past. Simple past. Atau verb berapa? Verb 2. Nah, kalau main clause-nya verb 2, maka nanti yang now berubahnya jadi then atau that time dan seterusnya. Coba di pause dulu, dibaca dulu ya. Kalau sudah sekiranya cukup, baru lanjutkan videonya. Nah, setelah kalian hafal itu, nah coba kita perhatikan contoh di sini. Haris said, I will marry her next year. Nah, di sini kita tulis ulang saja dulu main clause-nya. Haris said. Petiknya kita ganti conjunction. Nah, terus ada I lari kemana I? Keluarga aku larinya ke subjek. Maka jadinya he. Will jadinya would. Mary tetap. Her tetap karena tidak tahu lari kemana her itu kan. Nah, next year-nya berubah menjadi the following year. Gitu. Nah, mana? Nah, ini. Mana next year-nya? Oh, ini. Nah, ini ya. Next year atau jadinya the following year. Tahun selanjutnya. Terus kemudian, nah ini.
Ada juga nanti mungkin tambahan ya. Kalau ada on Sunday, terus here jadi there, this book jadi the book, this that, dan seterusnya. Terus kemudian jenis dari direct indirect yang kedua adalah imperatif atau kalimat perintah. Nah, untuk mengetahui dia nanti jenis yang imperatif, karena kalian hanya perlu melihat polanya. Kalau polanya positif, maka hanya verb 1. Kalau negatif, maka don't verb 1, terus ditambah tanda seru. Udah gitu aja. Nah, aturan perubahannya nanti tidak ada perubahan tenses. Terus perubahan pronoun dan adverb sama dengan statement. Ayo kapan? Ketika main clause-nya berupa simple past. Yaitu menggunakan verb 2. Itu ya. Terus kemudian bentuknya yang semula imperatif, nanti ketika di indirect speech dia dirubah menjadi statement. Nah, terus kemudian nanti dia punya IV, introductory verb-nya diubah menjadi verb-verb yang bermakna perintah. Seperti apa ini? Oke, silakan coba untuk dibaca. Ini adalah verb-verb yang memungkinkan untuk dipakai di direct speech, indirect speech untuk perintah. Nah, supaya lebih jelas nih perhatikan. Nah, nanti setelah main clause-nya ada subclause yang berbentuk verb 1 tanda seru. Maka kalian hanya perlu berubah verb 1 tanda seru menjadi to verb 1. Nah, ini ada contoh. Harry said to Jay, close it. Langkah pertama kita tulis saja ulang main clause-nya. Nah, kemudian kita hilangkan petik-petiknya. Kita ganti langsung dengan to infinitive. Maka jadinya Haris asked to Jay to close it. Nah, ini kan Said. Nah, ingat tadi diubah dengan verb yang bermakna perintah. Nah, maka kita gunakan saja yang paling atas ini. Menjadi asked. Nah, ini yang paling terakhir saja. Jadi kamu tulis ulang dulu. Terus kemudian yang semula verb 1 dijadikan to verb 1. Baru terakhir kamu cek lagi. IV-nya dirubah menjadi yang bermakna perintah. Terus yang kedua ada negatif. Negatif itu don't ketemu dengan verb 1. Kita hanya perlu merubahnya menjadi not to verb 1. Nah, tapi kalau kalian mengubah IV-nya menjadi verbate yang artinya sudah negatif atau melarang, maka kalian hanya perlu menambahkan to infinitive. Tidak perlu ada not-notnya. Karena verbate artinya sudah melarang. Nah, ini Harry said to May, don't love me. Tulis ulang saja Harry said to May, meskipun nanti kita ganti ya. Terus kemudian don't love me menjadi not to love me. Not to love me. Nah, gitu. Maka jadinya adalah Haris. Nah, Said to May, not to love her. Nah, kita ganti Saidnya menjadi asked atau menjadi forbid. Tapi kalau menjadi forbid jadinya adalah to love her. Tapi kalau pakai asked jadinya not to love her. Yang terakhir adalah bentuk question atau pertanyaan. Di mana pertanyaan itu ada dua, ada yes no question, ada information question. Nah, di sini ada conjunction berupa if dan whether or not ketika kalian menggunakan yes no question. Tapi kalau information question kalian hanya perlu menggunakan question word yang berupa 8W1H. Terus yang namanya question apa itu direct from question itu memiliki juga aturan. Untuk aturan tenses dan pronoun dan adverb syaratnya sama yaitu main clause-nya simple past atau verb 2. Terus bentuknya nanti dari question berubah menjadi statement. Dan introductory verbnya yang semula say diubah menjadi ask, inquire, wonder, want to know. Nih, namun di antara ini semua saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan yang as saja. Jadi as ini lebih fleksibel, dia bisa diikuti oleh objek ataupun tanpa objek. Terus dia juga bisa bermakna memerintah tadi, meminta, ya kan? Jadi lebih fleksibel. Haris said to May, where's my bag? Nah, langkah pertama tulis ulang saja main clause-nya. Nah, kemudian langsung ditulis subclause-nya. Haris asked May where my bag is. Gitu. Nah, my sama is-nya kita coret. My itu kan keluarga aku, berarti lari kemana? Iya, larinya ke Haris.
Terus is itu kan sekarang. Kalau lampau berarti jadinya was. Maka jadinya adalah his sama was. Haris asked May where his bag was. Nah, gitu. Jadi dibalik yang semula pertanyaan jadi pernyataan. Nah, setelah conjunction harus subjek baru verb. Gitu. Terus saidnya tadi dirubah menjadi asked. Nah, ini bila asked May is Haris tall. Nah, ini yes no question ya. Berarti kita tulis ulang dulu. Bila asked May. Terus kemudian, oh ini ada is dilampaukan jadi was. Terus Haris sama isnya diputar-putar. Maka jadinya adalah bila asked May whether. Nah, Haris is tall or not. Isnya berubah menjadi was. Gitu ya. Contoh. Haris told Bila, do you love me? Tulis ulang dulu main clause-nya. Haris told Bila. Terus kemudian do, karena ini kalimat pertanyaan simple present. Nah, kalau dirubah jadi pernyataan, maka rumusnya adalah subjek verb 1. Nggak pakai duduk begini, berarti dibuang ini nanti. Nah, terus ada keluarga you. You itu larinya ke objek, berarti larinya ke Bila. Me larinya ke Haris. Nah, maka jadinya she loves her. Gitu. Sorry. Me-nya lari ke Haris. Haris laki-laki. Maka jadinya him. Nah, gitu ya. She loved him. Yang semula verb 1 berubah jadi verb 2. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman ingin mengulas materi, kalian bisa nonton di playlistnya ya. Terus kemudian kalau kalian ingin penjelasan lebih dalam, kalian bisa ambil kelas privat bersama saya atau kalian bisa aja kursus baik online maupun offline ke Kresna Kampung Inggris. Kalau kalian mau ke Kampung Inggris. Terus kalian juga bisa mensupport Let's Study dengan beberapa cara. Yang pertama kalau kalian punya rezeki berlebih, kalian bisa untuk scan barcode yang ada di sini. Terus kemudian kalian silahkan donasi seikhlasnya untuk improve kualitas dari pembelajaran, materi pembelajaran yang Let's Study sediakan. Atau kalau kalian belum ada rezeki ya kalian bisa membantu kami untuk men-share link pembelajaran ini secara gratis kepada teman-teman kalian supaya kita bisa berkembang bersama-sama. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.